Rendang adalah makanan terlezat di dunia. Kita pernah diajak beberapa kali pameran ke luar negeri seperti ke Hong Kong di 2018 dan juga oleh pemerintah kota Payakumbuh. Kita juga pernah diikutkan untuk pameran di Jeddah, Arab Saudi. Pesan-pesan dari orang tua yang sangat kita ingat dalam berusaha yaitu juga coba menggeluti usaha lain tapi mengalami kemacetan. Itu sangat berat untuk kita lalui. Tapi alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Budiman, pemilik dan sekaligus pendiri dari Dapur Rendang Riri, beralamat di Jalan Tan Malaka, kilometer 4, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lampau Siti Gonegari, Kota Payakumbuh. Lahir di Padang, 12 Juli 1970. Kami merupakan keluarga besar dari 9 bersaudara. Kebetulan saya yang nomor 8. Untuk saat ini, usaha yang sedang kami geluti yaitu usaha rendang, dan secara perizinan kita dari 2002, alhamdulillah sudah masuki tahun ke 20 tahun lebih kurang, dan alhamdulillah juga sudah mengalami beberapa kali perubahan baik dari segi tempat produksi, dari segi kemasan dan hal-hal lain yang bertujuan untuk selalu mengembangkan usaha ini. Awal berdiri sebenarnya kita mulai di 2000, tapi secara perizinan kita urus di 2002. Mungkin punya niatan khusus untuk kuliner, kita bisa katakan tidak punya niatan khusus untuk masuk di bidang kuliner. Tapi mengikuti perkembangan dan tren rendang di tahun 2000 tersebut dan berdasarkan juga pengalaman-pengalaman di lapangan, bahwasanya untuk ke depan usaha rendang ini cukup diminati. Makanya di 2002 bersama keluarga, bersama istri kita coba mengolah rendang ini. Di awal produksi atau di awal berdiri itu di 2002 tersebut kita memproduksi 1 atau 2 item rendang, terutama rendang-rendang kering. Nah, baru belakangan setelah beberapa tahun jalan, seperti yang kita sebutkan tadi, prospeknya cukup bagus, barulah kita masuk ke rendang-rendang basah yang memang butuh teknologi di pengemasan. Usaha kuliner kita perhatikan cukup bagus, khususnya kuliner rendang, apalagi di tahun 2011 seperti yang kita tahu bahwa rilis CNN mengatakan bahwa rendang adalah makanan terlezat di dunia. Jadi berdasarkan itu kita sangat termotivasi untuk mengembangkan usaha kuliner khususnya di bidang rendang, dan juga pesan dari orang tua yang sangat kita ingat dalam berusaha yaitu kita harus sungguh-sungguh dan selalu fokus apapun bidang yang akan kita geluti, sehingga ketika kita sungguh-sungguh dan fokus, insya Allah hasilnya itu akan memuaskan. Untuk latar pendidikan, kita sendiri berlatar belakang pendidikan SLTA, meskipun tidak punya basic untuk kuliner atau makanan, tapi alhamdulillah istri sangat menikmati dan juga hobi masak-memasak. Makanya setiap produk yang kita munculkan itu adalah resep-resep yang dari istri saya. Untuk membangun usaha, khususnya usaha rendang kita ini, itu di awalnya kita juga coba menggeluti usaha lain, tapi mengalami kemacetan. Jadi kalau kita bicara modal untuk memulai suatu usaha, minim, dan kita juga selalu menanamkan pada diri kita sendiri dan juga beberapa mahasiswa ataupun pihak lain yang berdiskusi atau yang minta masukan, bahwasanya modal yang utama itu dalam berusaha ini adalah kemauan. Ketika kemauan kita ini kuat dan sungguh-sungguh, modal yang akan kita harapkan itu akan
bisa kita dapat dengan cara-cara yang tidak kita duga. Di awal berdiri tempat usaha kita menggunakan rumah dan juga tempat produksi kita juga menggunakan dapur keluarga waktu itu. Nah, setelah mengalami perkembangan dan peningkatan omset yang cukup bagus, barulah kita membangun tempat produksi dan juga membangun outlet yang untuk saat ini juga sudah terbilang sesuai dengan standar yang ditetapkan Balai POM untuk ruang produksi dan juga untuk ruang display atau outlet juga sudah mengacu kepada kebutuhan konsumen untuk saat ini. Ketika usaha kita bangun dengan sungguh-sungguh dan fokus, insya Allah kita tidak perlu waktu yang cukup banyak untuk memunculkan brand, untuk menunjukkan usaha yang bisa dibilang mapan. Seperti pengalaman kami pribadi, bahwasanya kita mulai di 2002 dan kita fokus di 2006. Alhamdulillah di 2009 itu kita sudah mulai menikmati usaha ini. Apalagi setelah tahun-tahun berikutnya di atas 2009, 2010, 2011 dan alhamdulillah sampai sekarang itu usaha ini bisa tetap eksis dan dengan kata kuncinya kita harus sungguh-sungguh dan fokus. Kendala terbesar kita dalam berusaha khususnya kuliner ini adalah di pertengahan COVID 2019 kemarin. Meskipun di awal COVID bisa dikatakan berkah karena semua kita masyarakat panik, borong sembako, borong makan-makanan lain juga termasuk rendang diborong di awal-awal pandemi. Tapi di pertengahan pandemi masuk tahun pertama dan tahun kedua itu sangat berat untuk kita lalui. Tapi alhamdulillah sesuai dengan kondisi pandemi yang sudah pandemi dan sekarang juga pandemi yang sudah menurun dan juga sekarang kunjungan wisata juga sudah mulai lagi setelah masa COVID-19 dan sekarang alhamdulillah 1 tahun belakangan ini usaha-usaha khususnya kuliner juga sudah mulai bergerak ke arah yang lebih positif lagi. Untuk masa-masa pandemi tersebut, di 2 tahun pandemi itu memang saat-saat yang berat. Tapi untuk seorang pelaku usaha, disitulah saat-saat kita harus berpikir, kita berusaha bagaimana menyikapi keadaan tersebut. Alhamdulillah, waktu pandemi itu kita tidak terjadi pengurangan karyawan, tapi memang produksi pada saat itu kita siasati, itu kita turunkan malah mencapai di bawah 50% dari hari-hari sebelum pandemi tanpa pengurangan karyawan. Dan juga yang mana sebelumnya kita terlalu fokus ke penjualan offline karena basic kita dari awal adalah offline, maka setelah pandemi ini untuk penjualan online-nya mulai kita tingkatkan dan mungkin kita ambil porsi yang lebih besar untuk penjualan online karena kita dalam masa pandemi. Jadi untuk penjualan langsung yang face to face ini bisa kita atasi dengan penjualan online. Di awal berproduksi kita hanya berproduksi rendang telur dan beberapa rendang kering lainnya seperti rendang singkong dan rendang belut. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun untuk sampai saat ini kita mempunyai 14 varian rendang, di antaranya beberapa bisa kita lihat di depan. Lebih kurang ada 14 varian rendang dan yang merupakan best seller itu atau penjualan terbaik kita itu adalah di rendang telur. Karena dari segi harga dan juga dari segi penggunaan, rendang telur ini bisa kita jadikan camilan dan juga bisa dicampur dengan nasi.
Untuk penjualan, di samping kita punya outlet sendiri yang juga cukup representatif, kita di outlet punya musola, punya toilet untuk pelanggan yang datang berkunjung. Kita juga bekerja sama dengan beberapa reseller yang ada di luar daerah, seperti di Jabodetabek dan sampai ke Pekanbaru dan Bandung, provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Dan juga pusat oleh-oleh yang ada di beberapa daerah seperti di Pekanbaru, Bukit Tinggi, di Padang. Kita selalu bekerja sama sehingga di samping penjualan online, penjualan-penjualan yang mengandalkan reseller juga kita tingkatkan. Untuk kunjungan ke outlet, kalau hari-hari biasa itu memang dari daerah sekitar, dari Payakumbuh dan sekitarnya. Tapi untuk weekend atau hari-hari libur lebaran khususnya, itu memang kita dapat kunjungan dari luar provinsi, apakah itu dari Jakarta atau bisa dikatakan juga perantau-perantau yang pulang, itu alhamdulillah selalu mengunjungi dapur Renang Riri. Untuk konsumen-konsumen kita yang berkunjung, kita menyiapkan seperti yang sudah disebutkan tadi, kita menyiapkan tempat istirahat bagi mereka, tempat ke toilet ataupun yang ingin beribadah, kita juga siapkan musola. Mudah-mudahan hal ini juga membuat konsumen kita nyaman. Dan juga untuk konsumen ataupun reseller-reseller kita yang butuh pengiriman, kita juga sudah menjalin kerjasama dengan salah satu ekspedisi. Jadi begitu pesanan masuk, kita juga sudah bisa melakukan pengiriman sendiri, dan ini sangat menguntungkan kepada reseller atau konsumen kita, yaitu waktu pengiriman itu relatif lebih cepat karena begitu order masuk, pengiriman bisa segera kita lakukan. Untuk saat ini, Renang Riri untuk seluruh karyawan, pertama bisa kita kategorikan ke karyawan produksi. Itu sekarang di produksi kita ada 6 orang karyawan, dan di karyawan penjualan dan yang tergabung dengan packaging nanti juga kita siapkan 3 orang karyawan. Untuk karyawan Renang Riri itu selalu kita upayakan adalah masyarakat yang berada di lingkungan kita. Setelah beberapa tahun menggeluti usaha kuliner khususnya rendang, alhamdulillah kita dapat berapresiasi dari beberapa instansi, apakah itu dari industri yang memang berkaitan langsung dengan usaha, dan juga dari pariwisata dan dinas koperasi UMKM. Kalau untuk penghargaan-penghargaan yang kita dapat, mungkin untuk ukuran UKM di Kota Payakumbuh sudah kita miliki beberapa penghargaan, dan salah satu bukti dari apresiasi yang diberikan pemerintah terhadap usaha kita, yaitu kita pernah diajak beberapa kali pameran ke luar negeri seperti ke Hong Kong di 2018, dan juga oleh pemerintah Kota Payakumbuh kita juga pernah diikutkan untuk pameran di Jeddah, Arab Saudi. Untuk omset, saat ini kita dari beberapa varian rendang ini bisa kita simpulkan bahwasanya penjualan kita bisa di atas 80 kilo per hari dari semua varian rendang yang kita punya. Dari beberapa varian rendang ini kita mempunyai beberapa macam harga juga. Ada yang rendang telur itu ada harga terendah di 70.000 per kilo, rendang daging ada harga tertinggi yaitu di 280.000 per kilo. Nah, secara umum omset kita per bulan ini rata-rata adalah lebih kurang di angka 100 jutaan per bulan.
Untuk bahan baku rendang sendiri, karena bahan baku utama rendang ini adalah apapun varian rendangnya, bahan baku utamanya itu adalah kelapa. Maka sebisa mungkin kita selalu mengupayakan kelapa ini adalah dari Payakumbuh. Meskipun untuk saat ini kelapa-kelapa yang dari daerah lain juga sudah mulai masuk ke pengusaha-pengusaha rendang yang ada di kota Payakumbuh. Dan untuk bahan-bahan lain secara keseluruhan, apakah itu daging, apakah itu telur, itu masih terpenuhi dari dalam kota Payakumbuh. Pengalaman yang paling kita kenang itulah di awal-awal berdiri, yaitu kita sangat susahnya untuk memasarkan produk-produk rendang yang kita buat. Tapi alhamdulillah, seperti yang dikatakan tadi, ketika kita punya kemauan dan fokus, insya Allah jalan akan terbuka, dan alhamdulillah masa-masa sulit untuk penjualan itu sudah kita lalui. Dan untuk sukanya menggeluti usaha makanan ini, yaitu kita bisa berbagi dengan katakan karyawan-karyawan yang ada. Kita bisa menghidupi beberapa keluarga lain dengan usaha yang kita punya. Mungkin itu yang merupakan kebahagiaan bagi kita sebagai pelaku usaha. Untuk brand sendiri, kita namain Riri, itu kebetulan nama anak. Karena di awal berusaha di 2002, kita baru punya satu anak. Dan kebetulan dipanggil sehari-hari Riri. Kayaknya cocok untuk nama usaha, makanya ini kita munculkan, dan alhamdulillah memang jadi lebih familiar untuk konsumen-konsumen kita. Untuk pengusaha-pengusaha muda dan yang baru akan mulai berusaha, kita selalu memotivasi mereka supaya jangan terlalu memikirkan modal. Yang penting kita punya itu adalah kemauan dan fokus dalam satu bidang usaha. Sehingga nanti hasil-hasil yang kita harapkan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Dan ketika usaha ini sudah mulai berjalan, kita tetap fokus. Sebagaimana beberapa kali kita coba diskusi dengan pengusaha-pengusaha yang juga lebih duluan eksis daripada kita, bahwasanya berusaha ini tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Ibaratnya membesarkan anak, seumur apapun anak itu tetap kita tuntun, tetap kita bimbing supaya usaha yang kita bangun tetap eksis dan bertahan. Untuk konsumen yang jauh, kita bisa kirimkan dengan menghubungi nomor HP di 0813 74112275, atau bisa ke Instagram kita, atau bisa juga kita juga sudah masuk di pasar online seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Terima kasih kepada pemirsa semua yang sudah menyaksikan rendang Riri di channel Hendarto Story. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi pengusaha-pengusaha muda, supaya menjadi motivasi dan inspirasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe Hendarto Story. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.